pernah berubah. BPK Penabur menyanyikan syukur, menyatakan karya kasih bagi Indonesia. Jadi terang di dunia, bercahaya, bersinarlah. Oleh hikmat Allah berani berubah, berkarakter inovatif dan inspiratif. Yang ditebusnya, dikasihinya, oh jadi miliknya, dididik olehnya, akan dibiarkan, akan ditinggalkan, berharga di mata Tuhan, hai orang percaya. Jadi terang di dunia, bercahaya, bersinarlah. Oleh hikmat Allah berani berubah, berkarakter inovatif dan inspiratif. Oleh hikmat Allah berani berubah, berkarakter inovatif dan inspiratif. Berkarakter inovatif dan inspiratif. Para sahabat, warga jemaat Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat dimanapun para sahabat berada. Pada tanggal 19 Juli tahun ini, Badan Pendidikan Kristen Penabur akan genap berusia 72 tahun. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat panjang, yang kita yakini di dalamnya Tuhan telah menjaga dan menyertai. Momen ulang tahun adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk memaknai dua momen mengingat. Yang pertama adalah kita diajak untuk mengingat bahwa dalam perjalanan yang begitu panjang itu, kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Secara khusus, Lembaga Pendidikan Badan Pendidikan Kristen Penabur. Ketika tahun 2020 yang lalu, pembelajaran tatap muka dialihkan ke bentuk daring atau online, maka itu bukanlah hal yang mudah yang perlu dikerjakan oleh pengurus bersama-sama dengan para kepala sekolah dan guru-guru untuk mengalihkan pembelajaran ke bentuk daring, untuk memodifikasi kurikulum pelajaran yang telah mereka susun dan telah mereka rancang sebelumnya. Namun oleh karena kebaikan Tuhan, BPK Penabur dapat beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat itu, sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk daring dengan adaptif, dengan kreatif, di tengah-tengah segala keterbatasan yang masih ada. Ada banyak kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai lembaga pendidikan. Dan momen ulang tahun pun juga adalah kesempatan kita untuk mengingat bahwa kita diberikan tanggung jawab, bahwa kepada kita diberikan panggilan untuk mengerjakan apa yang seharusnya, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika BPK Penabur dianugerahi 164 sekolah, 5.017 guru dan karyawan, dan juga dipercayai untuk mendidik, mendampingi, merawat, mencerdaskan 45.891 siswa-siswi yang tersebar di 15 kota. Maka bukankah itu bicara tentang tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan dengan benar?
Dan kalau kita bicara soal mencerdaskan siswa-siswi, maka kecerdasan yang dimaksud bukanlah kecerdasan intelektual semata-mata. Sekalipun BPK Penabur boleh bangga dengan kemampuan akademis yang dimilikinya, tapi sebagai badan pendidikan Kristen, maka Penabur pun juga perlu mencerdaskan siswa-siswi dalam aspek-aspek yang lain, aspek spiritual, aspek mental, aspek moral, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi Kristen yang utuh. Dan maka dalam momen ulang tahun yang ke-72 tahun ini, bersama-sama dengan 100 jemaat dalam lingkup GKI Sinodo Wilayah Jawa Barat, kita patut bersyukur dengan keberadaan BPK Penabur di antara kita. GKI Sinodo Wilayah Jawa Barat merupakan pendiri dan karenanya adalah pemilik dari BPK Penabur. Karena itu sinergi yang selama ini telah kita lakukan bersama-sama, terlebih tahun-tahun terakhir ketika pendeta pendamping sekolah telah hadir untuk membantu berbagai komplek BPK Penabur. Ketika sejumlah fasilitas Zoom diberikan kepada gereja-gereja untuk dimanfaatkan dalam pelayanan daring di masa pandemi, bukankah itu menunjukkan adanya sinergi, adanya kedekatan di antara gereja dengan lembaga pendidikan yang dimiliki dan dinaungi olehnya. Karena itu ke depan di bawah tema berani berubah dan subtema berkarakter inovatif dan inspiratif, BPK Penabur dapat terus melaksanakan kiprahnya untuk melaksanakan misi gereja di bidang pendidikan dengan tangguh, dengan tanggap, dengan tetap mengedepankan karakter Kristiani, bersedia melakukan inovasi-inovasi yang relevan, baik itu dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan maupun juga dalam menyampaikan pengajaran-pengajaran spiritual, moral, dan mental. Sehingga siswa-siswi maupun juga guru dan karyawan beserta para pengurus dapat bersinergi untuk menyemai benih-benih kebaikan, benih-benih yang disampaikan secara inovatif kepada para pemercaya. Dan tidak lupa, sebagai lembaga pendidikan Kristen, kita pun juga perlu menjadi lembaga yang inspiratif, memberikan dampak, pengaruh, teladan bagi segenap masyarakat, bagi dunia di mana kita berada. Selamat ulang tahun BPK Penabur, agar kiranya Tuhan menolong dan juga menyertai perjalanan kita selanjutnya dalam derap bersama dengan GKI Sinodo Wilayah Jawa Barat. Tuhan kiranya memberkati kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Pembelajaran tatap muka telah dimulai. Dengan penuh semangat dan sukacita, semua kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua menyambut dengan hangat kembalinya sekolah dapat dimulai. Era perubahan telah kita hadapi saat ini. Pola belajar, pola mengajar akan mengalami banyak perubahan dan penyesuaian-penyesuaian baru di masa depan. Dalam memasuki usia ke-72, BPK Penabur harus siap menghadapi tantangan baru dalam berbagai perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian. Oleh karena itu, BPK Penabur harus berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif.
pandemi juga telah membuat banyak inovasi baru. BPK Penabur melalui para guru menciptakan berbagai upaya untuk menyiasati situasi pandemi ini. Ruang belajar adalah salah satu upaya yang telah dilakukan. Ruang belajar adalah tempat di mana video-video pembelajaran dari para kepala sekolah, guru-guru, kemudian dapat diakses oleh siswa dan juga para guru dan orang tua dalam pembelajaran di masa daring ini. Di satu sisi, perpustakaan juga menjadi tempat di mana inovasi itu bisa dilahirkan. Saat ini di 15 kota ada digital library. Bagian inovasi ini menunjukkan bagaimana komitmen BPK Penabur dalam mengembangkan inovasi-inovasi. Kita harus siap menghadapi perubahan. Kita harus siap melakukan penyesuaian. Semua insan BPK Penabur harus mampu berinovasi dalam pikiran yang kreatif, melahirkan banyak penemuan-penemuan baru yang memudahkan cara kita belajar dan mengajar. Pikiran yang kreatif ini harus dimiliki oleh setiap insan BPK Penabur. Kita harus mampu berinovatif. Setiap insan BPK Penabur selain berkarakter inovatif, harus mempunyai sikap yang inspiratif. Kehidupan mereka harus menjadi kehidupan yang berdampak, yang menginspirasi orang lain. Inilah yang menjadi sikap insan BPK Penabur di masa depan. Kita semua harus menjadi orang-orang yang mampu menginspirasi orang lain untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. BPK Penabur telah memasuki usia yang ke-72. Di balik kemampuan kita bertahan hari ini, ada banyak orang yang telah memungkinkan BPK Penabur bisa bertahan. Kita harus mengucap syukur untuk semua pertolongan Tuhan dan anugerahnya pada orang-orang yang telah memulai pendirian sekolah ini. Mereka semua yang telah menyumbangkan dedikasinya bagi kemajuan sekolah ini. Saatnya sekarang kita semua yang bekerja dan melayani di BPK Penabur melanjutkan perjuangan mereka, melahirkan lembaga pendidikan yang lebih mampu menghasilkan generasi yang hebat bagi Tuhan dan Indonesia. Komitmen kita sebagai para penerus adalah bagaimana melahirkan BPK Penabur yang berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Tantangan ini bukanlah perkara yang mudah, tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan mampu menjadikan lembaga pendidikan yang kita cintai bersama ini menjadi lembaga pendidikan yang membawa kemuliaan Tuhan dan membuat Indonesia maju. Selamat ulang tahun ke-72 BPK Penabur. Tuhan memberkati kita semua.
Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Hari ini kita mengucap syukur atas 72 tahun penyertaan Tuhan atas yayasan kita tercinta, yaitu BPK Penabur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu dari kompilasi lagu ibadah nomor 11. Hari ini ku rasa bahagia. Mari kita mulai ibadah syukur perayaan HUT ke-72 BPK Penabur dengan pengakuan bahwa ibadah syukur ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tema perayaan HUT ke-72 BPK Penabur kali ini adalah berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Sebagai siswa BPK Penabur yang baik, kita harus mau belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kita memiliki karakter yang baik,
seperti suka menolong, suka berbagi, serta mencintai keluarga, teman-teman, dan sesama. Dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Anak-anak dan Bapak Ibu guru terkasih, mari berdiri dan kita nyanyikan lagu dari kompilasi ibadah nomor 9, Segala Puji Syukur. Sebab Kau yang layak Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur. Karena 72 tahun sudah Engkau memimpin Yayasan BPK Penabur dalam melayani sesama melalui bidang pendidikan. Namun, kami juga datang dengan penuh kesadaran bahwa ada banyak hal yang harus kami lakukan, namun belum juga kami kerjakan. Tuhan, ampunilah kami. Kami seringkali berdoa agar berdampak bagi sesama, namun kami tidak melakukan apapun untuk menjadi dampak bagi sesama. Kami berdoa agar memiliki karakter tangguh di tengah dunia yang mengalami perubahan, tapi kami malah takut dan gentar menghadapi perubahan. Kami seringkali berdoa untuk selalu menjadi inspirasi, kami malah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kami seringkali berdoa agar selalu penuh inovasi, namun kami malah terdiam dan tidak melakukan apapun. Kami seringkali berdoa untuk mau berubah, tapi kami malah nyaman berada di zona nyaman kami. Tuhan, ampunilah kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari kompilasi lagu ibadah nomor 10, Give Thanks. Give
Bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa, ada berita anugerah yang diberikan. Diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari kompilasi lagu ibadah nomor 1, Baca Kitab Suci. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. 72 tahun Tuhan memberkati kami sebagai BPK Penabur, sebagai lembaga pendidikan yang dihadirkan Tuhan untuk berkarya bersama-sama dengan Tuhan, mencerdaskan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk menjadi dampak bagi kehidupan dimanapun kami berada. Saat ini kami mau diteguhkan dengan firman Tuhan, kiranya melalui perayaan ibadah syukur HUT ke-72 BK Penabur, firman Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami tentang perjalanan, kehidupan, belajar, mengajar kami di sekolah kami secara khusus di BPK Penabur Harapan Indah ini Tuhan. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan memahami serta mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan, bacaan firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri,
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Agus Gunawan mengucapkan selamat ulang tahun ke-72 BPK Penabur, berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif ya. Jadi hari ini adalah hari ulang tahun kita bersama. BPK Penabur sudah ada melayani di ladang pendidikan selama 72 tahun. Wah, ini usia yang cukup panjang untuk sebuah lembaga pendidikan, sekolah BPK Penabur. 72 tahun bukan waktu yang mudah. Dalam 72 tahun itu ada banyak perubahan terjadi di dalam kehidupan kita, dan BPK Penabur tetap menjadi yang terdepan di dalam rangka melayani anak-anak yang Tuhan percayakan untuk dididik, untuk belajar, dan dipersiapkan menghadapi dunia yang terus berubah. Ya, ada satu tokoh pendidikan mengatakan dunia yang ditinggali kita ini berubahnya 4 kali lebih cepat daripada sekolah-sekolah kita. Artinya apa? Artinya apa yang kita pelajari hari ini 4 tahun kemudian bisa jadi berubah. Ya, bisa jadi berkembang. Maka itu dalam proses pendidikan anak-anak yang dikasih Tuhan tidak ada kata berhenti untuk belajar. Jadi terus berubah, terus belajar, terus memiliki karakter yang tangguh di dalam perubahan dunia ini, terus berinovasi dan tetap menginspirasi di dalam segala pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam rangka HUT ke-72 tahun BPK Penabur, Pendeta Agus nggak sendiri nih. Pendeta Agus ada satu temen namanya Jojo. Pak Agus panggil dulu ya. Nah, ini dia si Jojo. Halo Jojo. Halo. Nah, Jojo, kenalan dulu dong, nama kamu siapa? Halo, namaku Jojo. Oke, namanya Jojo. Ada panjangnya nggak sih, Jo? Ada. Oh, ada panjangnya. Apa nama panjangnya? Jojo. Oh, aku kira nama panjangnya Jonathan atau Joshua. Kalau itu Jojo, itu nama kamu dipanjangin ya. Jo, hari ini kamu tahu nggak? Hari ini ulang tahunnya BPK Penabur. Tahu dong. Oke, kalau tahu ucapin selamat dong ke BPK Penabur. Halo, selamat ulang tahun ke-72 BPK Penabur. Oke, selamat ulang tahun ke berapa? 72 BPK Penabur. Tahu nggak temanya? Temanya itu apa? Nggak tahu. Oh, temanya nggak tahu. Temanya itu adalah berani berubah. Waduh. Oh, berani berubah? Iya, temanya berani berubah. Jojo, berani berubah nggak? Berani. Waduh, berani. Berubah jadi apa? Jadi Power Ranger. Power Ranger, bukan berubah seperti itu ya. Nih Jo, di tengah dunia yang berubah dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, BPK Penabur itu ditantang untuk terus bisa berinovasi, menginspirasi, dan membentuk karakter anak-anak menjadi lebih baik. Oh, keren ya? Oh iya, keren dong. Jojo sekolah di Penabur nggak? Nggak. Oh, kenapa nggak? Aku boneka. Oh iya, boneka. Kalau boneka nggak sekolah di Penabur ya. Tapi Pendeta Agus nih sekolah di Penabur nih Jo, dari TK sampai SMA. Nggak bosen? Oh, nggak bosen? Nggak bosen. Justru senang sekali sekolah di BPK Penabur. Sampai hari ini pun jadi pendeta sekolah BPK Penabur. Oh gitu ya? Iya nih Jo, di ulang tahun ke-72 BPK Penabur, Jojo punya pesan nggak buat anak-anak? Ini kita lagi bersama-sama anak-anak BPK Penabur Harapan Indah. Ada? Oh ada. Mau pesan apa? Apa mau pesan? Oke, mau pesan apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng, bukan pesan itu. Ini
sekolah, bukan kantin. Bukan kantin Harapan Indah. Ini BPK Penabur Harapan Indah. Oh iya. Pesannya apa? Jadilah. Wah, jadilah anak-anak. Oh, anak-anak BPK. Oh, BPK yang apa? Takut akan Tuhan. Waduh, takut akan Tuhan. Keren, Jo, ya. Takut akan Tuhan itu kayak apa, Jo? Kayak horor. Oh, kayak horor, bukan kayak horor dong. Takut akan Tuhan itu adalah taat kepada Tuhan. Iya, itu maksudnya. Oh iya, taat kepada Tuhan, ya. Mau menjadi pribadi yang berbeda. Berbeda itu bukan tampil beda ya, tapi dia tahu mana yang sesuai firman Tuhan, mana yang tidak, dan dia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Nah, Jo, pernah nggak kamu dalam hidup menghadapi situasi yang sulit? Pernah dong. Oh, pernah. Lalu cara kamu keluar dari situasi itu bagaimana? Ya, aku berdoa. Oh, berdoa. Lalu kemudian hanya berdoa? Tidak. Oh, tidak. Lalu ngapain lagi? Aku berusaha. Oh, berusaha. Berusaha untuk apa? Keluar dari masalah itu. Oh, keluar dari masalah itu, ya. Setelah itu apa? Setelah itu aku kok potong-potong sih ngomongnya? Iya. Aku setelah itu jadi lebih pintar. Oh, lebih pintar. Kenapa lebih pintar? Karena ada pengalaman. Oh, ada pengalaman di dalam hidup itu, ya. Nah, Jo, hari ini firman Tuhan yang kita baca pun mengatakan demikian gitu ya. Jadi Rasul Petrus mengingatkan jemaat ya, yang pada saat itu sedang menantikan kedatangan Tuhan. Seperti kita sekarang, hidup kita ini adalah hidup yang menantikan kedatangan Tuhan. Tapi menanti kedatangan Tuhan itu bukan hidup yang nunggu, nggak ngapa-ngapain. Menanti kedatangan Tuhan itu, Petrus mengingatkan untuk kita selalu aktif melakukan karya di dalam kehidupan kita, ya. Dan yang menarik adalah sebenarnya dalam rangka menanti kedatangan Tuhan itu kita tidak sedang berusaha mencari keselamatan, sebab keselamatan itu tadi kita udah baca sudah dianugerahkan kepada kita oleh pengorbanan siapa, tahu nggak? Tahu siapa? Yesus Kristus. Oke, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita kan, betul ya? Iya. Nah, jadi karena kita udah mendapatkan anugerah itu, Petrus mengatakan keselamatan kita itu bukan kita sedang mencari, tapi kita tinggal beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menebus dosa-dosa kita. Hanya itu? Iya, hanya itu, Jo. Keren kan? Tapi Petrus mengingatkan, ya, ketika kita beriman, tidak cukup dengan beriman saja. Sebab pada saat itu jemaat juga menghadapi banyak guru-guru palsu, banyak orang-orang yang berusaha menyesatkan atau membawa orang-orang meninggalkan iman mereka. Dan perjuangan jemaat pada waktu mula-mula itu tidak mudah. Ya, situasinya berubah. Apalagi ketika menjadi orang Kristen kan mereka harus berubah secara karakter, dan mereka juga harus bisa meyakinkan orang lain bahwa iman mereka ini bukan iman yang main-main, tapi iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan mereka. Nah, di tengah situasi itu kan nggak mudah tuh jemaat Tuhan. Oh, aku takut kalau di masa itu ya. Oh iya, banyak jemaat yang menderita pada saat itu. Tapi, ya, Rasul Petrus tuh mengingatkan jemaat, Jo. Keren nih dalam bacaan kita hari ini ya. Apa tadi kita bacaannya, Jo? Ya, nih, Kak Agus bacain sekali lagi ya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kerodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Maka itu Petrus mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya, jadi iman itu bukan sekedar saya percaya, tapi kita harus menumbuhkannya terus-menerus dengan cara terus belajar, ya, menambah pengetahuan kita dengan membaca firman Tuhan. Wah, Jojo suka baca firman Tuhan nggak? Suka. Wah, keren. Suka lupa. Suka lupa. Saya kira Jojo suka baca. Iya nih, kadang-kadang lupa. Nah, nggak boleh, Jo.
Justru itu kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak punya pengetahuan. Ya, maka itu iman itu menurut Rasul Petrus harus kita sungguh-sungguh dengan menambahkan iman itu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Tampil melalui karakter hidup kita. Masa kita anak Tuhan tapi masih suka melawan orang tua? Jojo masih nggak? Sekali-sekali. Wah, sekali-sekali. Nggak boleh, Jo, sekali-sekali juga ya. Maka itu mari tambahkan iman itu kebajikan. Karakter kita tumbuhkan, berani berubah. Sebab kita ini bukan orang yang sedang mencari keselamatan, tapi orang yang sudah diselamatkan, dan kita mesti meresponnya sebagai anak-anak Tuhan. Mencerminkan hidup anak-anak Tuhan. Katanya tadi Jojo bilang kan, harus takut akan Tuhan. Iya, aku harus berusaha. Iya, harus berusaha ya. Setelah kebajikan, pengetahuan. Ya, membaca firman Tuhan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Ya, kalau udah tahu, kuasai diri. Jangan sampai kita jadi anak-anak yang bukan lagi anak Tuhan. Anak siapa tau nggak? Anak kucing. Bukan anak kucing. Anak kucing disalahin. Ya, anak-anak yang anak-anak iblis, anak-anak yang tidak mencerminkan ya hidupnya beriman, punya kebajikan, pengetahuan, dan juga penguasaan diri. Ya. Nah, setelah penguasaan diri dikatakan ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ya. Jadi harus dengan tekun, dengan baik kita menampilkan karakter hidup kita dengan baik. Dan kepada kesalehan itu katanya kasih kepada saudara-saudara, dan pada kasih pada saudara-saudara, kasih juga kepada semua orang. Kepada semua orang tanpa membedakan satu dengan yang lain ya. Jojo masih suka bedain orang lain nggak, teman-teman? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Mulai sekarang bisa berubah nggak? Bisa. Aku juga harus berkarakter. Oh, berkarakter ya. Nah, maka itu kalau semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, di Petrus dikatakan, kamu akan dibuatnya menjadi giat, berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi nggak cukup beriman. Kita harus menambahkan pada iman itu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ya, kesalehan, ketekunan, kasih kepada saudara-saudara. Dan kalau kita mampu melakukan itu semua, maka kita akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Tapi ayat 9 katakan, kalau kita nggak punya semua itu, kita jadi buta, picik, lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu itu sudah dihapuskan. Ya, nah Jo, dalam rangka HUT ke-72 BPK Penabur ini, BPK Penabur menyiapkan murid-muridnya untuk berani berubah. Berani berubah itu menjadi anak Tuhan meskipun di lingkungan yang apa kamu anak Tuhan, tapi mereka berani menunjukkan karakternya sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan di tengah banyak orang lain yang tidak suka misalnya dengan apa yang kita lakukan, kita menambahkan pada iman kita pengetahuan dan sebagainya, sehingga kita bisa berinovasi dan tetap menginspirasi di tengah situasi apapun. Seperti jemaat mula-mula yang diundang Petrus untuk berani berubah, berkarakter, berinovasi, menginspirasi, sehingga banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Jojo mau nggak? Mau dong. Nah, mau. Anak-anak Harapan Indah mau nggak? Pasti mau mereka semua, Jo. Nah, maka itu Jojo kasih pesan nih sekarang buat mereka. Pesan apa di hari 72 tahun BPK Penabur? Jangan nasi goreng ya. Awas tuh nasi goreng. Iya. Pesan apa? Air jeruk. Air jeruk, bukan air jeruk. Pesan apa sesuatu? Bercanda. Oke, bercanda ya. Oke, pesan terakhir dari Jojo apa buat anak-anak? Anak-anak, iya. Jadilah anak Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Iya. Apapun yang kau hadapi, jangan takut. Oh, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai kamu. Oke, karena Tuhan akan menyertai kamu ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-72 BPK Penabur. Mari di usia 72 tahun BPK Penabur kita berani berubah. Dunia kita berubah, tetapi kasih Tuhan tetap hadir di situ. Maka itu tampilkan karakter iman kita sesuai dengan cerminan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan teruslah berinovasi di dalam
pembelajaran meskipun di tengah situasi yang menyulitkan buat kalian, dan tetaplah menginspirasi. Tetaplah membagi kasih kepada semua orang, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, gereja, dimanapun Tuhan memperjumpakan kamu dengan sesama kamu. Oke, Jo, ucapkan terima kasih. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Wah, Tuhan berkati. Terima kasih Jojo. Dan mari kita menjadi pribadi yang berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman yang terdapat dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Persembahan diberikan untuk para sahabat Yayasan Kaum di Mentawai, sambil diiringi persembahan pujian dari Karen dan Prince. Mari semuanya kita satu di dalam doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang siapa kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang ditebus dengan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kami. Sungguh Tuhan, kami adalah orang-orang yang beruntung. Sebab kami dikasihi Tuhan. Dan kasih Tuhan dinyatakan melalui karya keselamatan Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu kami adalah orang-orang yang diselamatkan, bukan karena usaha kami, tetapi kasih karunia Tuhan yang hadir bagi kami. Ajari kami dalam iman kami, percaya kami tentang karya keselamatan ini. Kami bertumbuh dalam kebajikan, bertumbuh dalam pengetahuan,
bertumbuh dalam penguasaan diri. Kami tekun belajar. Kami menunjukkan kebaikan dan kesalehan kami sebagai anak-anak Tuhan yang merespon anugerah Tuhan itu. Kami pun mampu mengasihi baik saudara-saudara kami maupun orang-orang lain di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, sebagai komunitas BPK Penabur secara khusus Harapan Indah, kami boleh mencerminkan cinta kasih Tuhan yang kami hadirkan melalui perilaku, sikap, dalam kehidupan kami, dalam proses belajar kami, sehingga kami di tengah dunia yang berubah, kami berani berubah, menunjukkan karakter Kristiani yang semakin diubahkan, dan kami pun mampu berinovasi di tengah situasi apapun yang kami hadapi, sehingga kami pun masih dapat menginspirasi dalam kehidupan kami, dalam pelayanan pekerjaan kami di masa depan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bagi pengurus BPK Penabur, bagi kepala sekolah, guru-guru tenaga kependidikan, orang tua, dan para siswa yang sama hari ini bersatu hati belajar, memberikan diri untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk kami boleh berkarya di masa mendatang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyatakan diri untuk berani berubah, memiliki karakter Kristus, berinovasi, dan terus menjadi inspirasi bagi sesama. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu semuanya, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu guru, dan anak-anak terkasih, pada kesempatan perayaan HUT ke-72 BPK Penabur, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman pemberian apresiasi Satya Karya kepada Bapak, Ibu guru, dan karyawan yang telah mengabdikan dirinya di BPK Penabur. Ibu Alsifi Isti Rustikawati, Sarjana Pendidikan, dengan masa pengabdian 10 tahun. Ibu Sri Hartati, Sarjana Pendidikan, dengan masa pengabdian 25 tahun. Bapak Tri Darmawan, Sarjana Komputer, dengan masa pengabdian 10 tahun. Miss Junika Odelia Puspita Dewi, Sarjana Pendidikan, dengan masa pengabdian 10 tahun. Ibu Yeni Widyastuti, Sarjana Pendidikan, dengan masa pengabdian 20 tahun. Bapak Fajar Cahyadi Hutomo, dengan masa pengabdian 10 tahun. Ibu Widianti Putri Sejati, Sarjana Pendidikan, dengan masa pengabdian 20 tahun. Bapak Parimin, dengan masa pengabdian 30 tahun. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah melayani di BPK Penabur. Kiranya tetap semangat dalam berkarya dan menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat ulang tahun penabur, semoga jaya selalu. Kita BPK Penabur.